Bibarakati du'ai abi wa ummi bibarakati wa karamati Mbah Abu Hasan, Mbah Abu Mansur, Mbah Soleh, Mbah Said, bibarakati wa karamati Kiai Haji Ahmad Musyaki Syekh Jember, bibarakati wa karamati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, wa bi syafaati nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bidillah wa ridallah ya Allah ya Allah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ingwi hajatina, sebab berkahipun Mbah Abu Hasan sekalian, Mbah Abu Mansur sekalian, Mbah Soleh, Mbah Said dan sedaya para wali kang wonten ing mriki, lan berkah lan karamahipun, sebab berkah lan karamahipun guru kula Kiai Haji Ahmad Syekh, sebab berkah lan karamahipun Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, sebab syafaat lan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ingdi hajatina ya Allah. Kula badhe komunikasi kalian para wali kang khususipun Mbah Abu Hasan, Mbah Abu Mansur, Mbah Abu Said dan sedaya para wali lan ing mriki kula nyuwun panjenengan paringi pirsa ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang berada di makam Mbah Abu Hasan di Kuningan, Kanigoro, Blitar, dan Mbah Abu Mansur, juga Mbah Abu Said, juga Mbah Soleh di sini tadi. Saya alhamdulillah di akhir tahlil sudah, insya Allah sudah bisa saya komunikasikan bahwa Mbah Abu Hasan itu asli dari Madura, saudara dari Syekh Sa'abu Samsuddin Batu Ampar, Madura. Mbah Abu Hasan beliau masih punya kerabat dengan Kerajaan Mataram. Oleh beliau diutus untuk syiar agama Islam di daerah pesisir timur, yaitu tepatnya di Jawa Timur. Hingga beliau, Mbah Abu Hasan itu nyampe ke kebun duren Garum. Setelah itu pada waktu muslah beliau mendapat tejo. Tejo itu wangsit atau cahaya yang arahnya ke atas. Dicari oleh Mbah Abu Hasan, ternyata cahaya tersebut berasal dari Kuningan Kidul sini. Setelah itu beliau berada di sini. Kenapa? Karena Mbah Aryo Blitar, pendiri atau orang yang pertama kali di Blitar, yaitu Mbah Aryo Blitar,
itu berada di Blitar untuk meneruskan perjuangan babat agama Islam yang wilayah Blitar. Itu juga dari Mataram. Kemudian beliau Mbah Abdul Hasan itu berada di sini mendirikan sebuah pondok atau tempat peristirahatan, dan di sini itu kenapa dinamakan Kuningan? Kuningan itu berasal dari kaweningan. Kaweningan itu asalnya kaweningan tempat yang hening, yang asri, banyak mata air, banyak ikan-ikan di sana. Terus setelah itu beliau berada di sini, menikah di sini, dan akhirnya karena beliau itu punya ilmu yang sangat tinggi, ulah kanuragan, kepemimpinan dan lain-lain, akhirnya beliau mendirikan sebuah tempat pelatihan, yang pelatihan tersebut adalah tempat bergurunya para orang-orang kadikdayaan dan ilmu-ilmu kanuragan yang lain. Mbah Abdul Hasan ini adalah orang yang sangat sakti. Selain begitu, tempat ini pernah disiarahi Gus Dur 3 kali, dan di situ ada wali abdal yang namanya Mbah Abu Said ya. Di situ Mbah Abu Said itu wali abdal. Wali abdal itu adalah kenapa beliau itu jadi gurunya Mbah Hasyim Asy'ari ketika Mbah Hasyim Asy'ari itu ketika balita dipercaya dititipkan oleh Mbah Asy'ari, abahnya Mbah Hasyim Asy'ari itu Mbah Asy'ari, karena Mbah Abu Said itu Mbah Said itu pernah berguru mondok di Tebuireng. Mbah Abu Said itu siapa? Orang dari Mataram, yang asli dari Begelen ya, dari Begelen situ, dari Begelen itu Serengat Purwokerto. Yang kerabatnya kita kunjungi kemarin di makam Brebes Mili, Mbah Sa'ban, itu adalah kerabat dari Mbah Abu Said. Mbah Abu Said adalah guru dari Mbah Hasyim Mbah Abu Said guru dari Mbah Hasyim Asy'ari, dan dari keterangan itu saya ada saksi, yaitu Kang Kayin, yang mbahnya dulu adalah temannya Mbah Abu Said, yang melihat dengan dan menuntun beliau untuk pergi ke Mbah Abu Said, menuntun Mbah Hasyim Asy'ari ketika mau mengarang sebuah kitab. Ini adalah teman kita Mbah Kang Kayin, yang dengan pengetahuannya tentang mbahnya menceritakan bab Mbah Hasyim Asy'ari ketika mengarang kitab itu tarik dulu kepada Mbah Abu Said. Kemudian mari kita dengar cerita dari Kang Kayin tentang Mbah Abu Said ketika berteman dengan ketika digurui oleh mbahnya Mbah sapa Mbah sampean jenenge? Yang kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dulu itu sebenarnya ada tokoh yang sangat dianggap sepele oleh kapasitas masyarakat Islam, terutama di wilayah Kanigoro Barat. Kanigoro Barat itu dulu adanya di sini Kuningan, Gaprang, kemudian Telogo, Papungan, Jatinom itu ngajinya semua, masjidnya hanya satu ini, yang lain belum ada. Dan ini masjid satu-satunya masjid yang berada di sini. Mbah saya itu berada di Gaprang itu Jumatannya di sini dan nggak ada temannya. Satu-satunya temannya itu adalah namanya Mbah saya, itu temannya adalah Mbah Said. Mbah Said itu tuh berada kalau sini itu ke selatan. Jadi sekarang sudah nggak ada rumahnya. Kemudian di sini nanti menuju sawah. Setelah sawah itu ada tanah yang paling pojokan timur. Jadi timur selatan Kuningan. Ini rumahnya di sana, dan di sana itu rumahnya sendiri, beserta musolanya juga sendiri. Jadi tidak ada rumah, dan rumah yang paling ada itu hanya di selatan sini. Jadi jauh ke sana, menyendiri. Jauh teman, jauh saudara. Jauh saudara dan jauh tetangga. Itu punya anak-anak putri-putri semuanya. Kemudian anak putrinya juga punya anak putri-putri. Dan setelah itu baru punya anak, setelah putri kedua itu banyak laki-laki.
Nah ini cerita awalnya itu adalah saya itu ditanya bapak saya kalau Mbah Said itu adalah seorang ulama tapi tidak kelihatan, dan beliau ini tidak mau jadi imam, juga tidak mau, yang penting ngaji gitu. Kemudian ngaji, setelah itu mungkin kalau ceritanya disambungkan itu cerita itu dari bapak saya itu bahwa Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU sama Mbah Khalil itu belajar di sini, belajar mungkin kalau sekarang TPA, Quran, tajwid mungkin itu ya. Setelah beliau mungkin itu bisa, kemudian juga beliau ngaji kitabnya tidak di sini. Tapi karena beliaunya mondok di mana juga nggak tahu Mbah Said, akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari setelah pulang dari Saudi, mungkin ya dulu itu Saudi atau Mesir, kalau sekarang saya nggak tahu persis itu. Kemudian pulang ke Jombang mau mengarang kitab, itu baru sowan ke rumah Mbah Yai Said untuk mengarang kitab pertamanya. Kitabnya saya juga nggak tahu. Itu cerita dari orang tua saya, kemudian diizini. Nah ketepaan pada waktu izin itu mbah saya itu ikut disertai bapak saya. Ya diizini. Tapi saat itu Mbah Hasyim sudah menjadi orang besar, kemudian Mbah Said itu jadi orang yang tidak dikenal sama sekali oleh masyarakat sini. Itu sekelas info tentang Mbah Said. Mungkin itu jadi informasi yang pernah saya dengar. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk keterangan dari Kang Kayin. Begitu cerita singkatnya dari Mbah Abdul Hasan itu punya pondok pesantren di sini, dan setelah punya pondok pesantren itu beliau didatangi oleh Mbah Abu Said yang nyantri di sini awalnya kepada Mbah Abu Hasan. Setelah beliau menyantri di Mbah Abu Hasan, kemudian beliau nyantri di Jombang di Mbah Asy'ari, abahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika berguru kepada Mbah Asy'ari, beliau Mbah Abu Said itu orangnya itu tata kromonya bagus, ilmunya juga bagus. Kemudian ketika Mbah Hasyim Asy'ari masih balita, masih kecil, itu dipercayakan kepada Mbah Abu Said, Said, aku tulung apa jenenge mongen bocah-bocah iki waraono Al-Quran sampai iso ya tajwid juga dan lain sebagainya. Itu yang saya tahu dari apa yang ada yang saya lihat tadi. Begitu sejarah Mbah Abu Said, dan beliau berada di sini. Ini awalnya ceritanya Mbah Abu Said itu awal dari Begelenan. Nah, awal dari Begelenan. Dan Mbah Abu Hasan ini adalah orang yang sakti mandraguna. Ini adalah guru para pejuang-pejuang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Jadi laskar Diponegoro itu yang memberi didikan kanuragan kesaktian adalah Mbah Abu Hasan. Ini dan orang kekalahan dari Mbah Diponegoro ini hampir semua ke arah timur. Jadi untuk menyeragamkan ke para tentara-tentara dari Pangeran Diponegoro itu diberi tanda pohon sawo. Di sini dulu ada 3 pohon sawo, terus kemudian ditebang untuk pelebaran masjid yang 2. Setelah itu kedua pohon tersebut ditebang untuk pelebaran masjid ini. Itu yang saya tahu. Dan Mbah Abu Hasan ini mempunyai seorang yang ahli ukir. Mungkin di dalam masjid atau di dalam pondok nanti kita lihat ukiran-ukiran yang belum dirubah sama sekali. Tempat mimbarnya yang namanya ahli ukirannya dari Jepara, santrinya bernama kalau tidak salah namanya Mbah Pijah. Pijah itu laki-laki, tapi beliau ahli ukir dari Mataram, dari Jepara. Nanti kita lihat dalamnya sampai
detail-detailnya, ukiran-ukirannya nanti kita lihat bersama-sama. Demikian sekilas info dari Mbah Abu Hasan yang asli dari mana itu, Madura, saudara dari Mbah Abu Samsudin Batu Ampar Meduro, berada di sini, punya tugas untuk mensiarkan agama Islam di sini dari Hamengkubuwono pertama. Begitu. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.